Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patmala, NIM 2201020048. Prodi Akuntansi semester 6 kelas 6A2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi GCG atau Good Corporate Governance. Baiklah, saya akan mulai materi dengan pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Pengertiannya sendiri itu adalah prinsip, sistem, dan proses yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan lain sebagainya untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan bagi perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNK, GCG ini sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka yang panjang. Terus, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, sementara itu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dalam dokumen G20 atau OECD merupakan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama itu dia meningkatkan kepercayaan investor. Jadi dengan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, investor memiliki keyakinan lebih untuk menanamkan modal di perusahaan. Itu yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya penerapan GCG mendorong perusahaan untuk dikelola secara profesional sehingga meningkatkan kinerja dan nilai pasar. Yang ketiga itu meminimalkan risiko. Dengan pengawasan internal yang kuat, potensi terjadinya penyimpangan, korupsi, atau bahkan fraud dapat diminimalkan. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap modal. Perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih mudah mendapatkan akses ke pasar modal dan pendanaan dari institusi keuangan. Yang terakhir itu menciptakan keberlanjutan usaha. GCG mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik atau ESG. Berikutnya itu struktur Good Corporate Governance atau GCG. Agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara efektif, diperlukan struktur organisasi yang tepat, yaitu yang pertama rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga direksi, yang keempat komite pendukung, yang kelima sekretaris perusahaan, dan yang terakhir itu unit audit internal. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi GCG dalam perusahaan antara lain yang pertama itu komitmen manajemen puncak. Penerapan GCG harus dimulai dari komitmen nyata di tingkat tertinggi. Yang kedua itu budaya organisasi. Jadi nilai-nilai GCG harus diinternalisasi ke dalam budaya perusahaan sehari-hari. Yang ketiga itu dukungan regulasi dan penegakan hukum. Jadi peraturan yang jelas dan konsisten serta penegakan hukum yang adil sangat penting. Terus yang keempat, kesadaran stakeholder. Semua pihak termasuk karyawan, pemegang saham, dan masyarakat harus memahami pentingnya GCG. Yang kelima itu sistem informasi yang baik. Jadi ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kemudian manfaat Good Corporate Governance atau GCG bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan kinerja keuangan. Jadi dengan tata kelola yang baik, perusahaan lebih efisien dalam operasional dan pengelolaan aset. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya modal. Investor dan kreditur akan memberikan
premi resiko yang lebih rendah kepada perusahaan yang dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang memiliki reputasi tata kelola yang baik mudah memenangkan persaingan di pasar domestik maupun internasional. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya tarik bagi investor. Investor cenderung lebih percaya dan tertarik berinvestasi kepada perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Yang kelima, meningkatkan ketahanan terhadap krisis. Jadi perusahaan dengan struktur GCG yang kuat lebih mampu bertahan dan menghadapi situasi krisis. Kemudian peran good corporate governance dalam perusahaan. Berikut ini adalah berbagai aspek penting peran GCG dalam perusahaan. Yang pertama itu dia meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kedua itu mencegah penyimpangan, fraud, dan konflik kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja operasional dan finansial. Dan yang keempat, memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan. Yang kelima, menjamin keputusan terhadap regulasi dan etika bisnis. Dan yang terakhir itu mendorong keberlanjutan usaha atau sustainability. Kemudian ada contoh kasus, itu PT Energi Nusantara atau Persero atau BUMN. Latar belakang PT Energi Nusantara adalah BUMN di bidang energi terbarukan karena statusnya sebagai perusahaan milik negara. GCG sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Itu bagian A RUU PS menetapkan target kinerja tahunan, kemudian mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, kemudian menyetujui kebijakan investasi besar. Terus kasus RUPS membatalkan proyek investor atau investasi karena kurangnya studi kelayakan dari direksi. Yang bagian B itu Dewan Komisaris. Di antaranya mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, kemudian menilai kerja direksi secara berkala. Kasusnya yaitu komisaris menemukan ketidaksesuaian pelaporan proyek CSR dan memerintahkan investigasi. Kemudian bagian C itu direksi. Ada beberapa, yaitu menjalankan operasional perusahaan, terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kasusnya direksi gagal melaporkan tepat waktu perubahan formula produk ke BPOM atau BPOM dan menyebabkan penarikan produk. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan seperti stakeholder. Dapat disimpulkan juga bahwa GCG tidak hanya berkaitan dengan manajemen internal perusahaan, tetapi juga mencakup hubungan eksternal perusahaan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas kegiatan usaha perusahaan tersebut. Sekian materi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai GCG. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.